Ya Allah, kata dia waktu itu. Ya Allah, kenapa saya ada di sini? Ya Allah, kata beliau, kenapa saya sampai di sini? Tapi ketika beliau mau naik ke masjid, gemetar kaki beliau, Pak. Saya pandang pucat beliau ini. Lalu beliau bilang, saya mau ikut ke masjid. Boleh enggak? Boleh, saya bilang sampai itu. Asal jangan kencing di masjid. Ini saya masih ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah, bunda, terima kasih telah menyupport Meli sampai sejauh ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dari Allah. Doakan Meli menjadi orang yang soleha, selamat di dunia akhirat. Saya dengan Bang Ilham atau Muhammad Ilham mengucapkan terima kasih kepada ayah, bunda, abang, kakak yang telah mensupport dakwah Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Alhamdulillah hadiahnya sudah kami terima berupa infak dan sedekah dan sudah kami salurkan kepada mu'alaf-mu'alaf yang membutuhkan. Sekarang Meli berada di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Pontianak atau KPAD Kota Pontianak dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak. Teman-teman di KPAD Kota Pontianak mensupport juga kegiatan program-program dakwah dari Laskar Tujuh Langit dan Masjid Ka'bah Indonesia. Semoga apa yang telah diberikan oleh ayah, bunda, abang, kakak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2012 saya masuk ke daerah ini sebagai seorang musafir. Saya berjalan bertemu dengan seorang bapak yang namanya Pak Ateng. Beliau asli orang Dayak, ya, asli orang sini. Beliau dulu tinggalnya di pesisir namanya Sungai Cina. Kalau dari sini masih pakai kato sekitar setengah jam, hampir 1 jam ke sana. Saya berkawan dengan beliau. Di situ saya sering cerita dengan beliau. Ketika kami lewat di pesisir-pesisir sungai, di situ saya melihat sebuah gereja yang sudah tumbuh banyak rumput di sana. Saya bilang dengan Bang Ateng, waktu itu beliau seorang Katolik. Bang, saya bilang, saya paling takut masuk suatu daerah kalau di situ sudah tidak ada simbol agamanya. Artinya kalau daerah itu Islam, pasti ada masjid atau musola. Kalau itu memang daerahnya Kristen, itu pasti ada gereja. Jadi kalau sudah gereja tidak terurus, saya takut di daerah situ sudah tidak bertuhan. Dan orang yang sudah tidak bertuhan, maka dia tidak akan ada rasa takut kepada siapapun. Itu yang sering saya ceritakan kepada Bang Ateng. Sehingga 2 tahun kami berkumpul, berkawan. Alhamdulillah, waktu itu saya berjalan dengan beliau dan sampailah di Tanjung Hilir. Waktu itu jam 11. Saya bukan riak ya menceritakan, karena waktu itu saya belum sholat duha. Saya pamit, saya mau sholat duha dulu, mau singgah di masjid Kampung Dalam. Lalu beliau ikut dan saya suruh beliau tinggal di parkiran karena takut beliau tidak mau masuk masjid. Setelah saya melangkah, lalu beliau bilang, saya mau ikut ke masjid. Boleh enggak? Boleh, saya bilang sampai itu. Asal jangan kencing di masjid. Ini saya masih ingat itu. Beliau ketawa. Masuklah ke masjid. Setelah sampai situ, saya mau masuk, rupanya beliau di situ terpaku, tidak bisa naik ke masjid. Saya ceritakan, Bang Ateng ini Pak mantan preman, maaf bukan saya ngukit-ngukit. Beliau orang yang paling berani waktu itu kalau cerita, misalnya ngomong, beliau itu paling bekisuh. Itu aja omongan beliau. Tapi ketika beliau mau naik ke masjid, gemetar kaki beliau Pak. Saya pandang pucat beliau ini. Saya melirik beliau itu pucat, kaki gemetar. Ayo masuk Bang, saya bilang. Gemetar kaki beliau mau masuk ke masjid. Lalu beliau masuk ke masjid, saya sholat, beliau duduk di belakang saya bersandar di situ. Subhanallah, menangis. Hati seorang preman menangis di masjid Pak. Inilah masjid. Kehebatan masjid itu, menangis Bang Ateng. Apa yang saya dengar dari beliau? Ya Allah, kata dia waktu itu. Ya Allah, kenapa saya ada di sini? Ya Allah, kata beliau, kenapa saya sampai di sini? Saya sudah berumur 60 tahun. Tidak pernah
menginjakkan kaki ke sini. Mungkin leluhur saya tidak pernah, saudara-saudara saya tidak pernah menginjakkan kaki ke sini. Kenapa saya sampai ke sini? Kata beliau, sampai menangis sambil air mata itu mengalir. Saya sholat, saya dengar, saya pun menangis walaupun saya tahan. Setelah itu saya ajak turun keluar dari masjid, beliau masih meluk tiang, lalu menangis, mencium tiang. Ya Allah, apabila, kata beliau, saya ingat omongan beliau, ya Allah, kata beliau, apabila saya bisa berubah, rubahlah. Apabila saya karena berkawan dengan orang ini bisa berubah, saya ingin berubah, ya Allah. Berangkatlah kami. Setelah itu beliau di tengah perjalanan ngomongan saya, Sin, waktu itu, bolehkah saya ikut kamu? Ikut kemana, Bang? Kalau saya ikut sholat dengan kamu boleh enggak? Boleh. Karena namanya ikut sama dengan abang bonceng dengan motor saya ini, boleh. Itu mohon saya tetap gurau karena saya tahu, saya takut Pak. Karena dalam Islam itu adalah ikrah fiddin, Pak. Tidak ada paksaan dalam agama. Saya takut menipu Bang Ateng, merayu Bang Ateng. Namun beliau dalam beberapa hari selalu begitu, ingin ikut sholat, ingin ikut saya. Akhirnya pada hari Kamis, saya masih ingat tanggal 28 Dzulhijjah, beliau dengan saya ikut kato ke situ. Lalu saya suruh matikan kato, kami beranyut. Lalu saya tanya kepada beliau, betulkah sampai ini murni untuk ikut dengan saya? Kata beliau, betul. Lalu saya kuatkan hati saya bilang, Bapak harus mandi, Bapak harus suci, harus bersih. Bagaimana cara mandinya? Bapak harus bersyahadat. Lalu disitulah beliau menyambut, saya siap. Lalu saya syahadatkan beliau. Waktu itu di situ ada musola yang sudah ditempati ayam, Pak, ya, musola yang sudah tidak dilaksanakan sholat di situ, ya sudah kurok lapuk. Dan disitulah kami mulai sholat zuhur. Setelah itu saya ngomong dengan beliau, Bang, saya bilang, di sini banyak muslim kan Bang? Iya, insyaallah. Bagaimana kalau kita sama-sama untuk membangkitkan lagi agama Islam di sini? Bisa kan Bang? Oh bisa. Ayo. Akhirnya kami bersama-sama, dan di situ ada orang tua, namanya orang sepuh kita Pak Arifin. Kami ajak anak-anaknya, yuk Pak, ke musola ngaji. Disitulah kami memulai kajian ikro di sana, sedikit demi sedikit sampai saya membuat asrama di situ. Itu berjalan 2 tahun. Akhirnya kami setiap malam Jumat ada majelis, Pak, walaupun sangat sulit tempuhannya. Dan setiap hari Jumat kita adakan sholat Jumat juga, walaupun tidak sempurna, tidak biasanya hanya tak sampai 10 orang, biasa paling banyak belasan orang. Namun ini merupakan nikmat yang sangat besar bagi kami. 2 tahun berjalan, setelah itu saya pindah pekerjaan, dan 2 tahun itu saya jarang ke sini. Namun hubungan masih. Setelah itu beliau kawan-kawan masih memanggil saya. Waktu itu bulan puasa, ngajak takbiran bersama, Pak. Kami takbiran bersama di rumah Pak Ateng dan ngajak sholat id di rumah Pak Ateng. Alhamdulillah, karena kami waktu itu musola sudah jauh tidak ada, Pak Ateng udah pindah di sini, sholatlah id di situ kami. Untuk mimbar, kami tak ada mimbar, kursi kami pinjam dengan Pak Imis. Pak Imis ini seorang non muslim, orang tua juga. Saya pinjam meja beliau untuk duduk kita sebagai khatib di sana. Alhamdulillah, setelah selesai itu kami menangis semua, dan kami berinisiatif, bercita-cita ingin membangun sebuah masjid ataupun musola. Lalu kami bersama-sama membangun sebuah musola. Kami minta sumbang, karena kami fakir, Pak. Terus terang, kami fakir. Perekonomian kami sulit. Kami tidak bicara bohong, dan kami untuk tak bisa sombong, kan apa yang disombongkan, karena memang adanya kami fakir. Lalu kami berusaha untuk mencari sumbangan untuk membuat sebuah musola. Terbentuklah sebuah musola, buka 4 panjang 6 di situ. Lalu disitulah kami mulai selama 2 tahun ini kami berjamaah sholat Jumat di sana. Walaupun musola kita di tengah-tengah saudara-saudara kita yang non muslim. Hanya rumah Pak Ateng yang muslim di situ, yang lain dan non muslim. Cuman alhamdulillah, saya sangat bersyukur kawan-kawan kita, saudara-saudara yang non muslim ini tidak pernah ada rasa sentimen dengan kita. Bahkan mereka sering mendukung kalau ada acara mereka. Yang membuat saya terharu, yang membuat pintu dan jendela musola kita itu kawan kita yang non muslim.
yang ikut sumbang sih waktu itu. Yang kami gaji walaupun hanya gaji tidak seberapa, mereka mau. Dan ini kawan-kawan kita yang non-muslim juga hadir. Inilah Jelau. Nah, jadi karena yang muslim semua dari pesisir pindah sampai ke sini, walaupun dengan bentuk rumah yang seperti itu Pak, yang masih beratap terpal, beratap baleho, mereka pindah ke sini. Lalu musola kita di situ sering terkena banjir, maka kami berinisiatif, kami ingin pindah ke darat, membuat sebuah masjid. Ini cita-cita yang sangat besar, yang mungkin sulit di luar jangkauan Pak. Namun kami mulai dengan membuat ini Pak pertama. Nih, ini adalah kita membuat aula pertama dari kayu-kayu bulat. Lalu 2 bulan kami tak bisa jadi, kayu bulat tak bisa jadi Pak, saking lemahnya kami. Jadi Bang Ate mengusulkan buat dari buluh, dari bambu. Terdengar sampai ke sana Kijang Berantai, Pak Madi saudara kita, Pak Madi orang Kijang. Beliau mendengar, saya lewat situ di Lambai. Ustaz kata beliau, katanya di situ mau buat aula. Iya, mau buat dari buluh. Tak boleh. Saya sumbang tanah kata beliau. Lalu saya sangka beliau main-main, ternyata beliau bawa kayu-kayu ini Pak. Ini kalau diuangkan Masya Allah. Pak Madi juga menjadi termasuk yang mendesain sendiri ini Pak. Subhanallah, dibantu oleh kawan-kawan. Sampai sekarang jadilah ini sebagai wadah kami sholat Jumat, sholat berjamaah, dan insya Allah tarawih di sini dan id di sini. Namun yang kami tuju cita-citakan adalah sebuah masjid bagi kami di sini. Inilah yang dapat saya syukuri, yang dapat menjadi sebuah momen bagi saya yang mungkin tak terlupakan. Dan mudah-mudahan Pak, dengan hadirnya bapak-bapak, doanya, dukungannya semuanya di sini, kita bisa membentuk masjid yang kami idam-idamkan. Yang kedua, kami di sini berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran semuanya, juga dari Bapak Sekjen dan Bapak Kades kita yang mana beliau baru datang dari Jogja Pak. Saya sangka Pak Kades tak mungkin datang karena tadi malam datang. Namun alhamdulillah inilah Pak Kades kita sanggup menghadiri kita di sini. Dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya juga dengan kawan-kawan yang dari Kijang, yang dari Pematang Rambai, semuanya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan juga saya juga mohon maaf sebesar-besarnya dengan atas kekurangan kami, ketidaksempurnaan baik dari segi sambutan, pelayanan maupun secara konsumsi. Niat hati memang ingin menyempurnakan, namun apalah daya, inilah kami di sini Pak. Dan terakhir dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dari awal sampai akhir. Wabillahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cece Yana selaku pembina Mu'alaf Kuburaya. Berterima kasih kepada ayah bunda, abang kakak, dan juga Laskar Tujuh Langit serta Masjid Ka'bah yang telah mensupport dan membantu saya dan membantu saudara kita Yuni yang dalam keadaan sakit, dan kami juga membutuhkan biaya untuk mengeluarkan saudara kita dari rumah sakit. Dan alhamdulillah hari ini kami telah membawa saudara kita kembali pulang dan menyelesaikan administrasi di rumah sakit. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih banyak. Kami ucapkan semoga ayah bunda, abang kakak Allah lindungi, Allah berikan keberkahan, dan Allah berikan kelimpahan rezeki, berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, serta kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Amma yatasa'alun